Mulai ya Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yunike. Sebelumnya saya ucapkan selamat sudah melalui tahap substansi. Semoga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik, sebelum kita mulai wawancaranya, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi sesuai dengan buku panduan. Untuk saat sekarang ini, apakah dalam keadaan sendiri dan di ruangan tertutup? Iya, Kak, dalam keadaan sendiri dan di ruangan tertutup. Nah, untuk jaringan gimana, Mbak? Menggunakan WiFi Aman, atau... Kak, aman. Oke, untuk konfirmasinya silakan kameranya diputar 360 derajat. Baik, Kak, sebentar. Baik. Oke, udah siap ya, Mbak, Ya, untuk siap ya, Kak. wawancara hari ini? Siap, Kak. Oke, di sini saya ingin tahu, Mbak, kenapa Mbak ingin melanjutkan studi magister? Eh, Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Unika Khairani Salamayanti. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Gadjah Mada dari jurusan kimia. Saat ini sendiri saya sedang sibuk freelance mengajar les matematika untuk SD. Pada saat berkuliah, saya sendiri aktif dalam organisasi dan ikut dalam proyek pembuatan bioaftur yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Setelah melakukan proyek tersebut, saya merasa tertarik terkait pembuatan bioenergi, khususnya bioaftur, dan karena hal tersebut mendukung saya untuk melanjutkan studi saya di jenjang Magister Kimia di Universitas Gadjah Mada. Saya melanjutkan di Universitas Gadjah Mada karena dari dosennya sendiri juga sudah concern di pembuatan bioaftur. Saya berharap terkait penelitian ini bisa mengembangkan bioaftur di Indonesia. Begitu. Baik, di sini saya ingin tahu, Mbak, emang ada masalah dengan aftur yang ada saat sekarang ini gitu. Kenapa harus menggunakan bioaftur untuk pengembangan hal tersebut? Nah, saat ini sendiri, konsumsi bioaftur ini di Indonesia sudah sangat besar dan bahkan dalam negeri sendiri itu masih kurang untuk pasokannya, sehingga perlu untuk impor dari luar negeri. Maka dari itu, selain itu ada juga emisi karbon yang dihasilkan dari aftur yang digunakan saat ini. Jika kita memakai bioaftur yang memang bahan bakunya dari bahan alam seperti minyak nabati, akan ada siklus karbonnya akan lebih seimbang karena kayak tanamannya itu menyerap CO2 dan nanti bioafturnya ini sendiri juga akan menghasilkan CO2. Jadi nanti siklusnya akan terus berkesinambungan. Sedangkan untuk aftur yang saat ini juga sudah dikembangkan aftur J2 J.24 itu adalah aftur yang dicampur dengan minyak nabati. Begitu untuk agar siklus karbonnya ini lebih seimbang sehingga emisi karbon yang dihasilkan tidak semasif yang sekarang ini. Oke, baik. Bahan alam apa yang rencananya ingin dijadikan bioaftur, Mbak? Dan kenapa menggunakan bahan tersebut? Untuk saat ini, bahan alam yang akan saya gunakan adalah minyak nabati. Kenapa saya memilih minyak nabati dari kelapa sawit? Karena untuk persediaan minyak nabati dari kelapa sawit ini merupakan persediaan yang paling banyak di Indonesia dan kelapa sawit ini bisa terus diperbarui. Selain dari kelapa sawit bisa dari limbah kelapa sawitnya. Jadi nanti bisa dipengelola, diolah dahulu sehingga dihasilkan produk yang bioaftur itu. Bisa juga kita gunakan dari minyak jelantah bekas. Jadi minyak jelantah yang biasanya dibuang ini bisa kita manfaatkan kembali untuk dibuat menjadi bioaftur. Begitu, Pak. Oke, mungkin saya ingin tahu, Mbak, bagaimana cara atau tahapan-tahapan dari pengembangan proses bioaftur itu sendiri. Yang pertama ini nanti kita juga akan meneliti terkait katalis yang akan digunakan. Di proyek yang saya lakukan kemarin, katalis yang digunakan itu ada CO, kobalt diembankan pada zeolit dan MO diembankan pada zeolit.
Kenapa penting penggunaan katalis ini? Yaitu nanti untuk membantu mempercepat reaksi. Nanti yang pertama adalah minyak. Misal kita memakai minyak goreng ini nanti akan di-cracking di suhu 350 sampai dengan 550. Lalu suhu untuk katalisnya sendiri itu nanti di 200 derajat Celcius. Setelah dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya memang di 200 ini yang paling optimal. Jadi nanti akan menggunakan eh, double batch gitu, yang atas itu katalis, yang bawah ini akan produk dari minyak goreng sawit tersebut nanti akan di-cracking menggunakan gas hidrogen untuk membantu proses hydrocracking tersebut. Kalau penelitian yang sudah saya gunakan kemarin itu tanpa menggunakan tekanan, tapi ketika tanpa menggunakan tekanan ini masih banyak dihasilkan alkena. Maka dari itu untuk pembaruannya nanti saya akan menggunakan tekanan karena untuk membantu melarutkan gas hidrogen. Lalu saya juga akan menggunakan metode baru dalam pembuatan katalisnya, yaitu menggunakan metode spray. Jadi nanti pengembannya logamnya akan dilarutkan pada deonis water lalu akan disemprotkan pada pengembannya gitu Kak. Berarti nanti output penelitiannya seperti apa, Mbak? Output penelitiannya nanti produk cair bioaftur. Oke. Untuk saat sekarang ini udah ada diskusi belum dengan calon supervisor? Sudah Kak, jadi saya memang sudah mendaftar di Universitas Gadjah Mada jalur LOA, dan saya juga nantinya dosen pembimbing saya adalah dosen pembimbing saya sebelumnya dan merupakan dosen penanggung jawab proyek tersebut. Lalu nanti untuk dosen pembimbing kedua juga sudah ada. Dosen pembimbing kedua ini nanti juga concern di bidang pembuatan katalis dan juga sudah bekerja sama dengan BRIN. Oke, untuk judul atau topik skripsi apakah sudah ada, Mbak? Kalau Mohon maaf, tesis. untuk judul spesifik tesisnya belum ada, tapi nanti saya akan membandingkan yang tanpa tekanan dan dengan tekanan, lalu saya juga akan membuat susunan katalis sehingga luas permukaannya nanti juga lebih besar, sehingga bisa hydrocracking ini akan berjalan lebih maksimal, gitu Kak. Oke, untuk skripsi kemarin apakah ada hubungannya dengan rencana tesis ke depan? Ada Kak. Jadi kalau di skripsi saya ini lebih fokusnya di pembuatan katalisnya. Tapi memang penggunaannya juga untuk hydrocracking. Jadi saya membandingkan katalisnya. Saya membandingkan katalis CO diembankan pada karbon aktif dan MO diembankan pada karbon aktif dengan perbandingan persen yang diembankan, lalu juga perbandingan volume yang kita gunakan pada minyak goreng sawitnya, lalu juga perbandingan dengan aliran gas hidrogen 10 mili, 20 mili, dan 30 mili. Nah, dari penelitian tersebut bisa saya lanjutkan untuk penelitian yang lebih lanjut, seperti aliran hidrogen terbaik yang saya gunakan, volume terbaik yang saya gunakan, gitu Kak. Dan persen logam yang diembankan di pengemban nantinya. Oke, di sini kan rencana studinya ingin ke UGM ya Mbak Yunike. Kenapa tidak ke univ lain seperti ke ITS atau ke ITB? Kenapa harus di UGM kembali, Mbak? Kenapa saya memilih di Universitas Gadjah Mada? Yang pertama yaitu akreditasi di sana sudah unggul, lalu untuk baik prodi yang saya pilih maupun universitasnya. Yang kedua itu alat yang akan saya gunakan untuk penelitian ini di sana sudah lengkap, karena hal tersebut menurut saya akan menunjang penelitian yang lebih lanjut. Belum tentu saya ketika saya mendaftar di ITS itu peralatannya akan lengkap. Lalu yang kedua adalah mata kuliah pilihan yang akan saya pilih di sana ada seperti material oksida logam, katalis homogen dan heterogen, aplikasi katalis, nanokatalis, seperti itu. Lalu yang ketiga saya juga sudah mengenal dosen yang akan membantu saya dalam penelitian ini seperti Profesor Wega untuk pembimbing pertama saya dan Profesor Karna untuk pembimbing kedua saya memang sudah concernnya di bidang bioenergi seperti biodiesel, bioaftur, dan lain-lain. Gitu, Kak. Oke, tadi Mbak Yunike menyebutkan bahwasannya tadi di alat-alat penunjang laboratorium di UGM itu lebih lengkap dibandingkan dengan ITS. Memang sebelumnya sudah pernah dicari tahu terkait dengan alat-alat yang akan digunakan nanti ketika penelitian.
Sudah Kak, untuk alatnya memang sama seperti saya waktu skripsi, nanti ada yang terbaru itu nanti untuk pembuatan katalis yang metode spray ini Kak. Jadi memang sudah dipesan karena saya ikut dalam proyek juga, jadi saya mengetahui peralatan-peralatan yang ada di sana dan yang akan dipesan karena selalu berhubungan dengan dosen yang akan menjadi promotor saya, Kak. Sedangkan di ITS sendiri saya juga pernah studi banding dulu, itu memang untuk peralatan untuk hydrocracking bioafter ini belum selengkap yang ada di UGM sekarang, Kak. Oke. Kemudian saya ingin tahu, tadi Mbak Yunike menyebutkan bahwasannya nanti akan mengikuti mata kuliah material oksida logam. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan mata kuliah tersebut secara ringkas. Nanti akan pelajari Untuk apa? mata kuliah ini nanti akan berfokus pada material oksida logam apa saja sih yang baik untuk pengembangan katalis, lalu seperti susunan dan struktur senyawanya yang akan bisa jika untuk digunakan cracking itu akan menghasilkan produk cair yang bagus, tapi tidak hanya bioafter, jadi itu secara keumuman, Kak, gitu. Oke, nanti untuk rencana studinya itu ngambil berapa SKS, Mbak? Eh, jadi di UGM ini ada ketentuannya untuk kalau IPK ini lebih dari 3,5 itu nanti bisa mengambil SKS 20 lebih. Sedangkan nilai di bawah itu hanya bisa mengambil 17 SKS karena saya di S1 IPK-nya 3,5. Jadi di semester 1 nanti saya akan mengambil 20 SKS dan saya berharap saya juga bisa terus meningkatkan IPK saya sehingga di semester 2 ini saya bisa memilih 22 SKS lalu di semester 3 ini nanti saya hanya akan mengambil tentang tesis yaitu 8 SKS. Jadi jika ditotalkan itu nanti ada 50 SKS tapi syarat untuk lulus itu hanya 44 SKS. Jadi nanti saya akan menyesuaikan mata kuliah peminatan mana saja yang akan saya ambil. Kalau di semester 1 ini nanti sudah akan ada mata kuliah wajib sehingga saya hanya bisa mengambil 6 SKS mata kuliah peminatan. Sedangkan di semester 2 ini mata kuliah wajibnya itu hanya 6 SKS. Jadi ketika semester 2 ini saya bisa lebih banyak mengambil matkul peminatan ya sesuai yang akan saya minati. Begitu. Untuk rencana publikasi nanti bagaimana, Mbak? Apakah punya target nanti mau publikasi berapa jurnal dan juga mau ke indeks Scopus atau Sinta mungkin bisa dijelaskan? Untuk publish jurnal saya berharap ada kurang lebih 2 sampai 3 tergantung luaran nanti yang akan saya hasilkan. Yang jelas tesis itu saya berharap bisa di Scopus sih, Kak. Oke, di Jadi sini. saya itu yang skripsi saya itu juga belum diterbitkan karena masih akan ada penambahan data terkait hal tersebut. Jadi masih belum ada gambaran untuk publikasi jurnal ini saya akan fokusnya di mana karena publish jurnal ini saya juga nantinya akan berdiskusi dengan dosen saya. Oke. Tadi kan Mbak menyebutkan punya target ingin terbitkan jurnal Scopus. Nah, mungkin bisa dijelaskan tahap-tahap bagaimana publish jurnal Scopus itu. Yang pertama itu pembuatan draft, lalu yang kedua nanti yang jelas kita apply, lalu nanti tergantung hal tersebut apakah akan di ACC oleh reviewer atau tidak. Jika di ACC nanti bisa lanjut untuk pembayaran dan diterbitkan, begitu Kak. Tapi saya belum mempelajari lebih lanjut terkait penerbitan jurnal ini, jadi mungkin saya harus lebih belajar lagi terkait hal ini. Baik. Untuk kegiatan selain dari perkuliahan nanti, bagaimana Mbak bisa dijelaskan? Saya kegiatan yang akan saya lakukan yang pertama saya juga akan ikut himpunan organisasi di situ, lalu menjadi asisten praktikum, lalu ikut dalam proyek dari dosen pembimbing saya. Saya juga freelance mengajar les matematika untuk SD. Saya akan aktif untuk ikut proyek-proyek penelitian terkait bioenergi, khususnya bioenergi, baik formal di Universitas Gadjah Mada maupun di luar Universitas Gadjah Mada. Oke, tadi sebelumnya ingin bergabung di
HMPS ya, Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM, nantinya mau bergabung di divisi mana, Mbak? Dan kenapa Nantinya pilih? saya ingin bergabung di divisi untuk hal tersebut saya belum riset lebih lanjut, Kak. Oke, baik. Untuk rencana kontribusinya nanti ingin menjadi peneliti di BRIN. Peneliti. Ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana syarat-syarat untuk menjadi peneliti di BRIN. Untuk syarat peneliti di BRIN itu nanti bisa melalui CPNS, Kak. Jadi nanti ada ketentuannya itu lulusan S2 maupun S3. Jadi bisa melalui tes CPNS, Kak. Oke, mungkin sekian dari saya terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada panelis berikutnya. Baik, terima kasih untuk Kak Haura. Kak Nike, boleh dijelaskan kenapa Anda mendaftar LPDP? Baik, saya akan menjelaskan kenapa alasan saya mendaftar LPDP. Saya mendaftar LPDP karena saya melihat LPDP ini merupakan beasiswa yang bergengsi dan visi misi yang ada di LPDP itu sesuai dengan visi misi yang ingin saya lakukan ketika saya menjadi peneliti, yaitu terkait mendorong riset strategis dan inovatif. Menurut saya, penelitian-penelitian lebih lanjut ini perlu dilakukan untuk menunjang penelitian-penelitian lanjutan lainnya. Karena jika tidak ada yang gerak, maka tidak akan ada perubahan terkait hal tersebut dan banyak sekali masalah-masalah yang bisa diselesaikan melalui penelitian yang nantinya mungkin dari skala laboratorium dan juga bisa dikembangkan menjadi skala industri. Menurut saya LPDP bisa mendukung saya untuk mewujudkan hal tersebut. Baik, sebelumnya Kak Nike sudah pernah mendaftar beasiswa LPDP atau ini yang pertama kali? Untuk pendaftar beasiswa LPDP ini pertama kali saya mencoba, Kak. Baik, bisa disebutkan tidak nilai-nilai LPDP itu apa saja? Baik, nilai-nilai LPDP itu ada 5 nilai. Yang pertama integritas, pelayanan, profesionalisme, kesempurnaan, dan sinergi. Dari kelima nilai tersebut, kira-kira nilai mana yang paling menggambarkan diri Kak Nike? Profesionalisme saya merupakan orang yang profesional dan bekerja keras, serta saya juga menjunjung tinggi kejujuran. Hal tersebut membantu saya ketika menyelesaikan tugas-tugas yang harus saya lakukan dengan tepat waktu dan dengan baik. Baik, bisa disebutkan kekuatan atau kelebihan yang Anda miliki? Saya memiliki etos kerja yang tinggi dan menjunjung tinggi kejujuran. Hal tersebut membantu saya ketika melakukan tugas-tugas yang untuk saya tugas-tugas yang perlu saya lakukan. Dan saya selalu melaksanakan tugas semaksimal mungkin dan tepat waktu. Lalu hal tersebut juga didukung dengan sifat saya yang teliti sehingga saya bisa membuat prioritas mana yang perlu saya selesaikan dahulu. Lalu ketelitian ketika analisis data yang perlu saya gunakan itu bisa membuat saya menjadi lebih lancar lagi ketika mengerjakan berbagai tugas yang diberikan kepada saya. Baik, di esai Anda menyebutkan akan mengikuti seminar ataupun konferensi dan sebagainya. Tapi di CV Anda ini hanya terlibat dalam workshop atau pelatihan selama S1. Bisa dijelaskan kenapa ketika S1 belum memiliki pengalaman di luar pelatihan itu? Nah, di S1 sendiri saya sibuk untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa sehingga saya lebih terfokus pada hal tersebut mulai dari saya mahasiswa baru S1 saya selalu mengikuti program kreativitas mahasiswa sehingga saya lebih fokus dalam penelitian-penelitian yang saya lakukan di PKM tersebut. Di lain itu saya juga mengikuti berbagai organisasi sehingga saya mungkin akan lebih mengikutinya lagi di jenjang magister nanti. Baik, bagaimana cara Anda mengatur
ketika kuliah S1 kemarin itu antara eh, persiapan untuk PKM dan juga kesibukan organisasi dan juga perkuliahan. Bisa dijelaskan? Untuk pembagiannya sendiri, yang paling utama adalah akademik, yaitu perkuliahan. Jadi saya akan selalu mengikuti perkuliahan full. Lalu untuk PKM sendiri ini, waktu itu saya juga pernah di masa COVID, jadi perkuliahannya ini secara online juga, dan labnya ini juga dibatasi. Jadi saya perlu membagi prioritas mana yang perlu saya kerjakan dulu. Tapi prioritas yang utama adalah akademik. Lalu saya akan membagi waktu saya untuk organisasi dan PKM ini. Selain itu, di PKM ini kita juga bersama dengan tim sehingga kita juga bisa membagi tugas-tugas yang perlu kita lakukan sehingga pembagian waktu untuk hal lainnya itu bisa dilakukan dengan membuat prioritas dan deadline. Lalu saya juga sering membuat list kegiatan harian yang akan saya lakukan dan deadline-deadline yang saya lakukan. Oke, kemudian bisa Anda sebutkan kelemahan atau kekurangan yang Anda miliki? Untuk kekurangan saya sendiri, yang pertama itu saya sering overthinking. Hal tersebut menyebabkan saya dalam pengambilan keputusan ini menjadi lama. Tapi saya selalu mengambil poin positifnya, yaitu saya bisa mengambil keputusan dengan lebih berhati-hati. Selain itu, saya juga sering tidak percaya diri ketika di lingkungan baru maupun di depan banyak orang. Saya mengembangkan rasa percaya diri saya dengan berusaha ikut dalam berbagai kegiatan organisasi dan kegiatan sosial. Meskipun belum sepenuhnya meningkat, tapi saya bisa lebih sedikit demi sedikit mulai percaya diri ketika di depan umum. Oke, kemudian bisa Anda sebutkan pengalaman apa yang paling membanggakan selama berkuliah S1 kemarin? Pengalaman membanggakan yang pertama itu adalah memenangkan kompetisi ilmiah, lalu juga mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk kegiatan lomba sendiri, saya mengikuti berbagai perlombaan seperti PKM dan lolos menjadi finalis PIMNAS. Selalu saya juga memenangkan beberapa medali di kompetisi ilmiah seperti medali silver di Global Competition for Life Sciences di tahun 2022. Saya melakukan pengabdian masyarakat berupa KKN dan mengabdi belajar. Lalu hal tersebut menurut saya hal membanggakan karena saya bisa membantu masyarakat di tempat saya KKN, dan hal tersebut bisa terus berkelanjutan membantu mereka, dan hal tersebut membuat saya bangga. Baik, masih ini terkait PIMNAS atau PKM tadi. Anda pernah menjadi ketua tim, benar atau tidak? Benar. Bisa Anda jelaskan bagaimana Anda sebagai ketua menghandle atau memimpin tim Anda ketika mengikuti PIMNAS ataupun PKM tadi? Baik. Sebagai ketua tim, saya merupakan tipe yang kolaboratif sehingga saya biasanya tetap mendengarkan ide-ide dari setiap anggota dan membagi pekerjaan yang ada di tim ini porsinya tetap sama dan sesuai di bidangnya masing-masing karena kami juga berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Saya akan lebih sering berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang timbul seperti ketika eksperimennya ada kesalahan atau bagaimanapun, itu saya akan tetap melalui koordinasi bersama-sama. Hal tersebut membantu kerjasama tim yang lebih solid dan lebih terbuka kepada setiap anggota tim. Baik, kemudian bisa dijelaskan apakah Anda pernah em, menjalani tugas di luar ruang lingkup, seperti misal Anda ketika menjadi ketua telah membagi tugas untuk masing-masing anggota, akan tetapi ada anggota yang mengghosting atau tidak melakukan tugasnya, sehingga Anda harus menghandle. Bisa dijelaskan? Eh, Ketika hal tersebut terjadi, saya yang pertama yang akan saya lakukan adalah meng-cross-check pada pihak yang tidak bisa mengerjakan
hal tersebut. Lalu saya akan menanyanya apakah memang dia tidak bisa atau waktunya tidak bisa. Saya akan berusaha mendiskusikannya dengan anggota tersebut sehingga bisa tercapai solusi dari kedua belah pihak. Lalu selama saya menjadi ketua di PKM ini, anggota saya kebanyakan ini memang bekerja sesuai porsinya dan jarang ada yang keluar deadline lalu tidak mengerjakan tugas yang memang itu tugasnya. Baik. Eh, Kemudian untuk kondisi saat ini, Kak Nike ini sudah menikah atau belum? Untuk saat ini belum. Ada rencana untuk menikah ketika melanjutkan S2 nanti? Untuk saya ketika jenjang magister, saya akan lebih fokus ke pendidikan saya karena saya memiliki target untuk bisa lulus di 3 semester. Jadi untuk menikah di saat melakukan jenjang magister, saya belum ada rencana hal tersebut. Belum ada rencana. Belum. Akan tetapi jika nanti ada atau rencana, kita boleh tidak berencana, tetapi jika Kak Nike ditakdirkan untuk menikah, apakah Kak Nike sanggup untuk membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan juga berkuliah S2 tadi? Ketika hal itu terjadi, saya sanggup untuk melaksanakan keduanya karena memang sudah tanggung jawab yang akan saya lakukan. Selain itu, saya juga bisa membagi waktu yang saya miliki dan saya juga mempunyai plan yang sudah jelas untuk jenjang magister yang akan saya lalui ini sehingga hal tersebut akan memudahkan saya untuk membagi waktu yang saya miliki dengan baik. Baik, kemudian apa yang menjadi poin pembeda antara Kak Nike dengan para pendaftar LPDP lainnya di luar sana? Saya yakin ada banyak yang tertarik dengan program studi dan perguruan tinggi negeri yang sama seperti saya. Akan tapi saya meyakini bahwa tidak banyak peserta yang melirik topik permasalahan yang sama seperti saya. Saya memiliki pengalaman dan keterampilan melalui proyek saya selama 1 tahun ini, sehingga saya bisa melihat topik permasalahan seperti pembuatan bioenergi ini untuk agar bisa keberkelanjutan. Maka dari itu, saya saya memiliki keinginan kuat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Sehingga saya berusaha untuk mengejar hal tersebut dan dengan adanya beasiswa LPDP ini, saya berharap saya bisa melanjutkan hal tersebut dan mencapai tujuan untuk keberlanjutan bersama. Baik, kemudian tadi disebutkan bahwa setelah studi selesai akan bekerja sebagai peneliti di BRIN, benar? Benar. Apabila nanti ketika pasca studi, kemudian tidak dapat kesempatan untuk menjadi peneliti di BRIN, apa yang akan Kak Nike lakukan? Saya bisa mendaftar di lembaga penelitian yang lain seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu saya juga mengaplikasikan hal tersebut di perindustrian seperti Pertamina. Banyak kesempatan yang bisa saya apply terkait bioenergi ini sehingga bisa menunjang kontribusi untuk Indonesia menuju Indonesia bebas energi. Oke. Satu lagi, apa alasan kami menerima Kak Nike sebagai award di LPDP? Baik. Saya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan LPDP ini. Dan dengan adanya bantuan beasiswa LPDP ini, saya bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia, khususnya di bidang energi. Hal tersebut bisa menjadi, hal tersebut bisa mendukung Indonesia menuju ketahanan energi yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang, sehingga bisa sedikit demi sedikit lepas dari impor energi fosil. Saya yakin bahwa kontribusi yang akan saya lakukan
memang tidak bisa langsung berdampak pada Indonesia, tapi sedikit demi sedikit akan meningkat sehingga bisa dapat menjadi kontribusi yang besar untuk Indonesia. Satu lagi pertanyaan, apabila Kak Nike gagal pada batch kali ini, apa yang akan Kak Nike lakukan? Saya akan tetap melanjutkan studi saya, lalu saya juga akan mencari beasiswa lain dengan persiapan yang lebih matang dan saya bisa belajar dari pendaftaran beasiswa LPDP ini. Saya juga akan kerja part-time untuk tambahan seperti mengajar les, asisten praktikum, dan asisten proyek, sehingga saya bisa tetap menjalani program magister yang akan saya ambil. Oke, dari saya mungkin sekian. Apabila ada tambahan dari Kak Aura, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Kaisa. Jadi di sini saya ingin tahu terkait dengan penelitiannya Mbak Yunike. Jadi kan tadi Mbak Yunike menyebutkan ingin menggunakan sawit ya. Nah, kenapa tidak menggunakan bahan alam lain gitu? Kenapa harus sawit yang digunakan sebagai bahan dari bioaftur? Kenapa saya menggunakan sawit? Selain ada bahan yang banyak dari sawit ini, minyak nabatinya, dibandingkan material lain, minyak sawit ini kandungannya itu kebanyakan asam palmitat dan asam oleat. Hal tersebut akan lebih mudah untuk di-cracking menjadi bioaftur. Jadi bioaftur ini nanti rentang hidrokarbonnya akan ada di C7 hingga C16. Maka dari itu saya mengambil opsi sawit ini karena ketersediaannya yang juga banyak dibandingkan minyak nabati lain. Banyak penelitian-penelitian yang menggunakan minyak nabati lain, tapi memang untuk ekstraksi minyaknya sendiri itu yang dihasilkan akan sedikit, sehingga ketika dikonversi menjadi bioaftur ini hasilnya akan lebih sedikit. Oke, berarti sudah ada penelitian perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan ya Mbak. Oke, untuk Iya, Kak. novel ini penelitiannya nanti seperti apa? Novelty dari Mohon maaf, Kak. penelitian. Bagaimana? Novelty dari rencana tesisnya nanti itu seperti apa? Dari penelitiannya ini ya, Kak. Ya, novelty-nya Mbak. Bagaimana, Kak? Novelty dari penelitian waktu tesis nanti Mbak seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk yang pertama itu adalah pengambilan data nanti itu ada di laboratorium sendiri. Lalu untuk nanti ada juga karakterisasi dari katalis maupun dari bahan yang akan digunakan seperti minyak goreng sawit tersebut. Karakterisasi pada katalis yang akan saya lakukan ada di FTIR, NH3TPD, BET, atau SAA, lalu ada juga XRD. Lalu untuk dari produk cair yang dihasilkan itu nanti dari GCMS dan bisa juga ditambahkan dengan FTIR. Gitu. Oke, kemudian tadi Mbak Yunike juga menyebutkan bahwasannya di dalam esai itu saya lihat nanti akan eh, ikut proyek penelitian sebagai penelitian dibuka oleh Pertamina atau BRIN gitu kan. Jadi ininya lebih kepada kerjasama. Nah, kerjasama seperti apa yang nantinya akan Mbak lakukan dengan lembaga tersebut? Untuk dengan Pertamina ini masih rencana karena masih apply proposal itu dari sedangkan dari BRIN sendiri memang sudah ada kerjasama terkait pembuatan katalis juga ada kerjasama dengan Lemigas. Nanti Lemigas ini sendiri bantuan untuk seperti uji titik beku maupun uji lain yang bisa dilakukan di Lemigas. Sedangkan di BRIN sendiri biasanya membantu seperti uji GCMS, lalu NH3DPD, XRD. Jadi nanti untuk luarannya itu berupa publikasi yang bekerja sama dengan antara pihak Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang mengerjakan proyek, lalu dengan pihak BRIN nanti ada perwakilan juga terkait proyek tersebut. Oke, ketika Mbak jadi peneliti di BRIN, nantinya Mbak ingin menjadi peneliti yang seperti apa, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan? Terus saya ingin menjadi peneliti yang berintegritas tinggi. Saya juga ingin
menjadi peneliti yang bekerja keras untuk mewujudkan problem-problem yang ada di Indonesia ini sehingga bisa mengeluarkan solusi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Meskipun memang tidak bisa langsung tercapai hal tersebut perlahan, tapi pasti bisa untuk mencapai hal tersebut melalui peran saya sebagai peneliti. Oke. Kemudian nanti Mbak ingin mengambil jalur reguler ya. Mungkin bisa disebutkan nanti terkait dengan pendanaan yang akan didapatkan atau yang diberikan oleh LPDP selama studi, mungkin bisa disebutkan. Untuk pendanaan yang akan didapatkan dari LPDP yaitu ada uang kuliah, lalu ada uang saku, uang untuk penelitian, dan uang untuk mengembangkan diri seperti ikut dalam webinar dan yang lainnya. Nah, untuk UKT ini nanti sudah jelas juga dari Universitas Gadjah Mada nanti akan berkaitan langsung dengan pihak LPDP-nya. Lalu untuk uang saku ini akan saya bagi dengan sebaik mungkin, nah, terutama saya juga ingin eh, kerja di luar hal tersebut seperti part-time mengajar, lalu asisten proyek dan asisten praktikum yang nanti itu uang saku itu nanti bisa saya alokasikan ke dana penelitian ketika dana penelitian ini kurang. Oke, berarti dana yang diberikan oleh LPDP apakah cukup atau tidak, Mbak? Uh, Kalau sesuai dengan plan saya, dana yang akan diberikan oleh LPDP seharusnya cukup. Karena saya harus akan membagi hal uang yang didapat dari LPDP ini untuk kebutuhan-kebutuhan akademik saya dan saya akan memprioritaskan hal-hal terkait akademik saya dibanding kepentingan pribadi yang saya miliki. Oke, saat ini Mbak ada pernah mendaftar beasiswa lain seperti beasiswa unggulan atau PDMSU atau beasiswa ke luar negeri? Saya pernah mendaftar beasiswa unggulan di sarjana. Lalu saya juga pernah mendaftar beasiswa Pertamina sewaktu sarjana. Oke, Mbak, kenapa di waktu magister ini tidak mencoba beasiswa unggulan lagi? Kenapa harus LPDP? Beasiswa unggulan, saya juga ada plan untuk mendaftar beasiswa unggulan. Plan A saya adalah yang pertama LPDP, lalu beasiswa unggulan ini karena belum buka untuk di tahun ini. Beasiswa unggulan bisa didaftar juga ketika ongoing. Lalu PMDSU sendiri saya tidak mendaftar karena saya memang ingin mengikuti LPDP. Oke, kemudian terkait dengan kelebihan, saya ingin tahu Mbak, bagaimana kelebihan, bisa disebutkan kelebihan-kelebihan Mbak tadi, dan kemudian bagaimana kelebihan ini nantinya bisa membantu Mbak ketika studi magister nanti. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci lagi. Baik, ketika kelebihan saya nanti yang bisa saya gunakan yaitu saya bekerja keras dan kejujuran yang tinggi. Ketika jenjang magister nanti ini ya, saya akan ada rencana untuk mengikuti berbagai proyek. Jadi akan ada banyak waktu yang terkuras untuk studi saya ini nanti. Saya akan selalu memprioritaskan akademik saya dan selalu bekerja keras untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Maka dari itu saya akan menggunakan sifat kerja keras saya ini untuk ke depannya. Oke, di pengalaman riset itu saya melihat Mbak pernah melakukan riset di tahun 2023. Mungkin bisa disebutkan terkait dengan judul dan penjelasan secara ringkas terkait dengan riset yang dilakukan. Untuk di tahun 2023 ini saya membuat larutan elektrolit yang dari limbah produk cair nata de coco. Saya mengubah larutan limbah nata de coco ini untuk menjadi larutan elektrolit untuk pengganti larutan elektrolit di aki basah. Akan tetapi dari hasil penelitian ini masih belum optimal sehingga daya yang dihasilkan dari larutan elektrolit ini masih tergolong ke asam lemah. Oke, dari pengalaman riset tadi, itu apakah ada hubungannya dengan rencana tesis? Nah, untuk hal tersebut tidak karena di rencana saya adalah pembuatan bioaftur. Sedangkan di penelitian saya sebelumnya itu terkait pembuatan larutan elektrolit dari limbah.
Oke. Kemudian di sini pemberi rekomendasinya itu ada Dr. Adita Sari Suratman ya. Nah, kenapa beliau yang memberikan rekomendasi kepada Mbak Yunike? Seberapa dekat sih hubungan Mbak dengan dosen tersebut? Eh, Bu Adita Sari merupakan dosen pembimbing akademik saya, jadi saya sudah sering berdiskusi terkait akademik yang akan saya ambil terkait mata kuliah, lalu peningkatan semangat belajar begitu. Jadi saya sudah kenal dekat dengan Bu Adita Sari meskipun Bu Adita Sari bukan dosen pembimbing skripsi saya karena saya mengambil di kimia fisik sedangkan Bu Adita Sari ini merupakan dosen di kimia analitik. Lalu kenapa saya tidak meminta di dosen pembimbing skripsi saya baik dosen pembimbing satu maupun dosen pembimbing dua karena Profesor Wega dan Profesor Karna merupakan pewawancara LPDP jadi tidak bisa memberikan rekomendasi untuk saya. Oke. Kemudian semisalnya ya nih Mbak, kami meluluskan Mbak, tapi tujuan dari kampus atau universitasnya itu kami ubah. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak akan mengambil tawaran tersebut? Saya akan tetap melanjutkan hal tersebut. Saya juga akan mencari kesempatan-kesempatan yang bisa saya lakukan dan menunjang studi yang akan saya lakukan sehingga saya tetap bisa melanjutkan target yang saya miliki dan saya juga bisa berkontribusi untuk Indonesia. Oke, apa sih Mbak motivasi terbesarnya kenapa ingin melanjutkan studi magister gitu? Atau siapa yang memberikan dorongan terbesar untuk Mbak agar bisa melanjutkan studi? Untuk dorongan besar yang saya miliki adalah pengalaman-pengalaman penelitian yang saya lakukan, lalu kebermanfaatan dari penelitian-penelitian yang saya lakukan ini, saya merasa memang penting untuk dilakukan penelitian-penelitian lanjutan seperti ini. Lalu saya memilih untuk melanjutkan ke jenjang magister ini karena saya bisa mempelajari lebih lanjut terkait pembuatan bioenergi ini khususnya di bioaftur. Saya bisa mengambil ilmu yang ingin saya dapatkan di program magister mulai dari dosen baik dari pengalaman proyek yang akan saya miliki lalu saya bisa mengimplementasikan hal tersebut ketika saya berkontribusi sebagai peneliti, sehingga kontribusi tersebut bisa berdampak untuk Indonesia. Oke, baik. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Apakah dari Kak Kaisa ada tambahan pertanyaan, Kak? Ada tambahan sedikit ya untuk Kak Nike, bisa dijelaskan lagi bagaimana pengalaman yang membanggakan ketika Kak Nike berkuliah S1? Pengalaman yang paling membanggakan ketika saya berkuliah S1 selain pengalaman memenangkan lomba adalah pengalaman dari pengabdian masyarakat. Ketika itu saya melaksanakan KKN selama 50 hari di Padukuhan Lebaran di Kulon Progo. Di sana terdapat masalah yang memang selaras dengan jurusan saya yaitu terkait polusi udara dari kotoran ternak karena 80% dari mereka merupakan peternak dan petani. Maka dari itu saya mencoba mencari solusi yaitu yang paling bisa berdampak yaitu dengan pembuatan pupuk kompos sehingga bisa terjadi cycle yang berkebermanfaatannya akan terus berputar seperti dari pupuk ini nanti dimanfaatkan oleh petaninya dan sehingga daripada hal tersebut hanya menjadi limbah, maka dari itu saya mengubah hal tersebut. Selain itu, banyak juga program kerja yang dilaksanakan oleh pihak KKN saya. Selain saya yang selaras dengan jurusan saya juga membantu teman-teman saya yang berbeda jurusan untuk mengerjakan program-program tersebut. Semelihat program kerja yang kami lakukan berdampak bagi masyarakat, hal tersebut membuat saya bangga karena apa yang saya lakukan ini ada kebermanfaatan langsung untuk masyarakat. Baik, ketika KKN sudah memberikan dampak pengolahan pupuk kompos tadi ya, kemudian kalau jika terkait bioenergi yang Anda sebutkan dalam rencana tesis itu, apakah nanti akan langsung dapat berdampak kepada masyarakat atau berskala nasional, atau masih hanya berdampak sedikit, tetapi apa atau hanya berdampak pada penelitian-penelitian terkait bioaftur atau bioenergi saja?
Untuk tentang pembuatan pupuk kompos ini akan berbeda dengan pembuatan bioenergi yang bioaftur ini. Untuk pupuk kompos ini, alhamdulillahnya berdampak langsung kepada masyarakat karena bisa diaplikasikan secara terus-menerus dan di sana itu ada kelompok tani yang bisa eh, kegiatan hal tersebut terus dilakukan terkait pembuatan pupuk ini. Lalu untuk yang bioenergi ini sendiri, yang itu bioaftur, memang untuk saat ini yang dilakukan ini masih skala lab. Tapi jika memang dari skala lab ini berhasil, itu bisa diimplementasikan untuk skala industri, mulai dari skala laboratorium, lalu nanti di scale up sedikit demi sedikit, seketika menghasilkan hasil yang memang sudah bisa diaplikasikan ke skala industri. Memang untuk hal tersebut tidak bisa langsung berjalan seperti itu, memang harus bertahap dan memang dampak ke masyarakat hanya bisa sedikit demi sedikit berdampak. Eh, Jika bimbing Anda ketika tesis Prof. Wega dan Prof. Karena tiba-tiba, mohon maaf, ini apabila terjadi keduanya sudah ada pensiun dini ataupun wafat, kemudian rencana penelitian terkait bioaftur tadi harus dirubah menjadi ke penelitian lain. Apakah Anda siap? Nah, untuk hal tersebut saya siap karena saya juga eh, membuka kemungkinan-kemungkinan yang ada dan saya selalu siap untuk hal tersebut. Lalu untuk seperti pensiun dini ini nanti saya juga sudah mendiskusikan dengan Profesor Wega karena Profesor Wega ini akan pensiun kurang lebih 10 tahun lagi. Profesor Karna juga sama. Lalu saya juga mendiskusikan apakah memang dari dosen saya ini apakah akan sampai akhir pensiun ini nanti penelitiannya terkait bioaftur ya memang Profesor Wega dan Profesor Karna memang berniat mendalami concern di bioaftur dan pembuatan katalis untuk cracking bioaftur ini. Satu pertanyaan lagi, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, pada diri Anda, Kak Nike, bisa Anda sebutkan? Hal terakhir yang saya ajarkan kepada diri saya sendiri yaitu belajar untuk ikhlas. Ketika saya mengalami berbagai kegagalan, saya belajar dari hal tersebut. Saya bisa untuk berkomitmen lebih baik lagi, sehingga ketika mengalami kegagalan itu saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan mengambil pelajaran yang saya dapatkan ketika kegagalan itu terjadi. Oke, dari saya cukup. Saya kembalikan ke Kak Aura. Baik, terima kasih Kak Kaisa atas sesi tanya jawabnya. Baik, di sini dari Mbak Yunike, apakah sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Belum. Baik, terakhir mungkin bisa closing statement, Mbak. Baik. Eh, saya yakin kontribusi yang akan saya berikan ini tidak bisa berdampak langsung kepada masyarakat, tapi sedikit demi sedikit hal tersebut bisa berkontribusi untuk Indonesia terkait ketahanan energi di Indonesia. Dengan adanya beasiswa LPDP ini, saya berharap saya bisa melaksanakan kontribusi itu dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Yunike atas sesi tanya jawab dan substansinya. Semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik, setelah nanti kami persilakan keluar, silakan mengisi form yang ada di laman pendaftaran. Oke, kepada Mbak Yunike dipersilakan untuk keluar dari ruangan Zoom. Terima kasih. Oke, gimana Kak Yunike? Ini mock-up yang keberapa Kak? Latihan mock up-nya masih yang pertama, Kak. Saya rasa masih jujur masih belum maksimal dan kayak masih jelimet-jelimet, kayak masih perlu latihan lebih lanjut. Oke, tapi udah bagus sih overall Kak. Oke, dari Bagus, bagus, keren. iya, betul kan Kak? Nah, dari feedback Kak Kaisa duluan atau aku Kak? Silakan Kak Aura dulu. Oke, aku duluan ya Kak. Jadi untuk pertanyaan pertama, kalau secara teknis sih menurut aku udah bagus ya Kak. Cuman eh, Kakak tuh kayak terlalu kaku gitu Kak. Coba Kakak banyak senyum, nah gitu.
Ya, tadi kalau menurut aku tuh Kak tuh terlalu tegang atau kaku ya gitu. Jadi Iya. perbanyak senyumnya. Kemudian untuk pertanyaan pertama tadi, ya bagus jawabannya Kak. Jadi kalau misalnya pertanyaannya terkait dengan mengapa ingin melanjutkan studi gitu kan, terus Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Gitu. Itu bagus banget jawabannya Kak. Nah, kemudian terkait dengan penelitian menurut aku sih udah oke ya Kak. Karena kan nih sudah pernah melakukan penelitian di waktu S1 dan juga saat ini komunikasi ya dengan dosen pembimbingnya. Menurut aku itu udah cukup bagus. Kemudian terkait dengan itu Kak, tentang urgensi kalau tadi. Kalau nggak salah kakak ini penelitiannya berarti nanti menghasilkan katalis ya Kak? Menghasilkan katalis yang optimal untuk pembuatan bioaftur dan produk cair bioafturnya sendiri, Kak. Oh, seperti itu. Oke, oke. Soalnya tadi tuh aku kira tuh kakak hanya sampai katalis aja gitu. Ternyata Ah, memang sampai ke bioaftur. Oke, udah pasti itu. iya, Mm. Nah, kemudian kalau penelitian sih menurut aku udah aman ya. Yang terkait syarat BRIN, Kak, mungkin Kakak bisa cari lebih lanjut oh lagi iya, kalau syarat BRIN itu seperti apa. Kalau tidak salah, BRIN itu saat sekarang ini studinya itu harus S3, Kak. iya, iya, memang Kak. Ya. Tapi waktu CPNS yang kemarin itu saya lihat di PPT-nya itu bisa ada yang S2 itu mungkin ada beberapa posisi kali ya. Hmm, iya betul. Tapi memang Kalau nggak secara salah, umum S3. mm-mm, ya harus S3 syaratnya, Kak. Oh ya, terkait tadi, aku kan nanya terkait dengan rencana ikut komunitas HMPS ya. Mungkin kakak bisa cari lebih lanjut lagi nanti mau bergabung di divisi apa dan kemudian kenapa di divisi tersebut. Karena kita kan nggak tahu ya Kak, itu kan kayak pertanyaan yang iseng gitu kan. Mungkin bisa Iya, dicari lebih lanjut lagi. Kemudian pemilihan univ menurut aku juga udah pas karena kan tadi kakak juga udah pernah melakukan penelitian ke ITS ya. Itu udah pas sih menurut aku. Kemudian, nah, tadi kan aku bertanya terkait dengan workshop. Tadi itu kan pertanyaan aku tuh workshop tahun 2023, tapi tadi kakak menyebutkan workshop yang tahun 2021. Yang 2023 itu, pengalaman riset, mohon maaf, pengalaman riset oh iya, tahun dua ribu dua puluh oh tiga iya, saya itu, tertukar. nah, ya, betul. Ya, Iya, iya, itu saya. Kak. Ya, nah kemudian terkait dengan dana LPDP, mungkin lo bisa cari lebih rinci lagi Kak, dana-dana itu apa aja. Jadi ada dana pendidikan sama dana pendukung. Nah, menurut aku itu sudah sangat-sangat lengkap banget sih Kak, karena kan di dana pendidikan udah ada dana penelitian atau tesis ya. Nah, Iya, untuk skala laboratorium itu kalau tidak salah 25 juta. Jadi Kakak bisa cari lebih lanjut lagi terkait dengan dana-dana itu. Karena tadi kan Kakak mengatakan kalau misalnya dari dana hidup, nanti Kakak akan mengisikannya untuk penelitian. Padahal dana penelitian itu memang sudah ada, Kak. iya. Ya. Maksud Nah, saya tadi kemudian, ketika dana tersebut kurang gitu Kak. Tapi kayaknya harusnya kalau segitu sih harusnya enggak ya. Enggak ya, kurang. betul. Karena kalau misalnya lebih dari 25 juta, kalau tidak salah ya, itu nanti kita tuh kayak bisa mengajukan tambahan dana lagi, Kak. Oh, baik Kak. Mm-mm. Nah, kemudian, nah, yang perlu di itu tadi ya Kak, tadi kan Kakak menyebutkan ingin part-time nantinya, kalau misalnya dananya tidak mencukupi. Nah, dari buku CPB itu kalau tidak salah kita itu tidak boleh part-time Kak. Jadi kita tidak boleh Oh ya. bekerja ketika Jadi ketika mendapatkan, kita melaksanakan studi kayak ngajar les itu nggak boleh ya Kak? ya nggak boleh kalau tidak salah ya Kak. Kalau Ya, misalnya memang nanti berkaitan akan dengan saya lebih lanjut. kegiatan, ya kegiatan studi itu diperbolehkan. Baik Kak. Mungkin sekian dari aku, dari Kak Kaisa dilanjutkan Kak. Oke, pertama-tama saya mengapresiasi Kak Nike ya karena di mock-up pertama sudah lumayan bagus mungkin, tapi ada ini beberapa catatan dari saya. Yang pertama ya Kak, ini untuk background mungkin bisa diusahakan untuk menghadap ke tembok saja. Jangan sampai ada ini kayak lemari, kemudian apa ini, Oh, baik Kak. gorden dan lain sebagainya. Kemudian Eh, yang kedua, ya saya gimana ingin Kak? bertanya Kak, misal menghadap tembok tapi akan lebih baik untuk tetap duduk di meja atau kalau lesehan itu aman Kak? Di meja ya, amannya. Ini asal posisi mata kakak dengan
kamera itu bisa Sejajar. sesuai. Karena tadi saya lihat ada beberapa momen itu mata kakak itu seperti ada menghadap ke atas kamera dari gadgetnya kakak. Hmm. Nah, itu Iya Kak, mungkin itu bisa kayak kebiasaan diperbaiki. saya kalau lagi mikir Jawa itu sering kayak gitu. Emang saya lagi berusaha untuk kayak tetap fokus pandangannya ke kamera. Nah, kalau kayak gini kan menghadap ke kamera ya matanya. Tadi Iya. itu agak ke atas sedikit, Kak. Mungkin itu bisa dapat diperbaiki ya. Kemudian Oke. ini pengalaman yang kurang membanggakan tadi di awal ketika pertanyaan pertama kali itu kakak itu menjawab lebih banyak terkait PIMNAS. Sementara di CV-nya itu terkait KKN dan dampak kakak tentang apa pupuk kompos tadi. Kan baru tadi ketika saya ulang lagi, jelaskan pengalaman membanggakan selama kakak apa selama kuliah, baru Kak Nike menjelaskan lebih rinci terkait pupuk kompos dan lain sebagainya tadi. Jadi disesuaikan saja Kak dengan apa yang ada di CV. Oh, Kemudian baik Kak. apa tadi? Satu lagi hal yang kurang sesuai ketika saya bertanya terkait hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri sendiri. Anda tadi menjawab tentang keikhlasan, sementara di CV itu terkait apa ya, struggling ketika semester 7 dan Oh juga iya ya. apa berkaitan dengan PIMNAS juga ya kalau tidak salah. Nah, itu Iya, mungkin nanti bisa dibaca lagi CV-nya agar ketika pertanyaan itu muncul tidak salah kamar. Artinya jawabannya itu harus sesuai dengan yang ada di CV. baik Untuk Kak. pertanyaan-pertanyaan lain sepertinya tadi sudah sesuai dengan yang di CV. Jadi itu saja sih feedback yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Baik Kak. Kak Aura, apakah ada tambahan? Ya, mungkin tambahan dari aku ya, Kak. Karena TOEFL Kakak juga cukup tinggi ya. Jadi, dipersiapkan juga dengan jawaban bahasa Inggris. Jadi, kayak pertanyaan-pertanyaan yang ada atau bagian-bagian yang ada di CV dan essay itu kalau bisa ditranslatekan juga atau dibuat juga dalam bahasa Inggris, Kak. Gitu. Karena Baik. aku lihat TOEFL Kakak cukup tinggi. Baik Oke, Kak. dari, dari Kak Kaisa gimana? Sudah cukup atau ada tambahan lagi? Gini, misal tadi ada saya ingin Anda menyebutkan terkait kelebihan itu benar, Kak Nike itu menyebutkan tiga, tetapi sepertinya masih belum urut atau belum sesuai dengan apa yang ada di CV. Akan lebih Iya, baik iya. lagi jika bisa sesuai, Kak. Oh, Tetapi baik tadi Kak. sudah sesuai tiga, tiga ya kelebihannya. Tetapi Iya, mungkin saya belum urut saya saja. gabungkan gitu Iya, penjelasannya. betul. Jadi lebih baik tetap satu-satu ya intinya sesuai dengan CV yang saya tulis ya Kak. Kalau bisa sesuai CV saja. Kemudian apa lagi ya? eh Kemudian ini apa tadi terkait jika tidak diterima di BRIN, emang ini ya Kak sudah siap ya Kak untuk melanjutkan karir di tempat lain. Sudah siap Kak. Karena memang ada Oke, beberapa plan ya dan ada juga kemungkinan untuk tidak terterimanya karena juga makanya saya menyiapkan plan yang lain. oke, oke. Cukup sih ya dari aku. Kak Aura gimana? Ya, tambahan Kak, untuk publikasi nanti tuh bisa dicari lagi ya Kak. Nantinya Ya, targetnya di Scopus apa, terus kalau bisa itu nama jurnalnya juga dicari Kak. ya, Target tempat publisnya juga dicari juga. Jadi kalau bisa itu baik Kak. memang ya lebih rinci gitu Kak, terkait dengan ketika kita studi itu Kak. Oke, mungkin dari aku sekian Kak. Dari Kak Kaisa gimana? Ada tambahan lagi? Cukup, cukup. Mungkin dari Kak Nike ada pertanyaan buat kami. Saya ingin menanyakan, saya kan yang waktu sarjana ini kan memang belum menerbitkan jurnal ya. Itu apakah
dan memang ada penambahan data untuk hal tersebut. Apakah itu nanti dijelaskan saja begitu ketika ditanya atau bagaimana ya, Kak? Selama S1 belum ya Kak ya? Belum. Untuk penelitian-penelitian yang PIMNAS Ta- itu juga belum diterbitkan di jurnal. Tetapi ini sudah submit atau sudah dikirim ke jurnal? Kalau yang PIMNAS itu ada yang pernah submit. Kalau untuk ya skripsi ini karena akan ada penambahan data, jadi memang baru draft yang data-datanya isinya yang penelitian skripsi. Jadi belum ada tambahan datanya yang baru. Ya, kalau gitu disampaikan saja yang PIMNAS tadi, bahwa sudah disubmit di jurnal mana, kemudian tanggal submitnya berapa, tanggal submitnya kapan, kemudian yang apa tadi, skripsi, dijelaskan saja Kak apa, apa penambahan data, masih proses penambahan data, dan juga untuk rencana disubmit di jurnal mana, mohon dijelaskan lebih detail mungkin ya Kak Nika. Oh, oke, baik, Kak. Pertanyaan itu saja sih, Kak, dari saya. Oke, sesi ini, jika dari Kak Nika sudah, mungkin dari peserta pasif yang ada di Zoom ini, apabila ada pertanyaan, kami persilakan sampai pukul 9 lebih 8 ya. Satu dan dua pertanyaan saja. Ini Kak, aku izin nanya, Kakak daftarnya di 2024 kemarin ya? Di Januari 2025 ini, Kak, saya Oh, daftar kuliahnya. Jadi saya setelah kan selama skripsi saya juga ngerjain proyek itu. Nah, selesai di penelitiannya di lab itu di September, lalu kayak kemarin Februari itu baru selesai laporannya dari ke pihak BPD PKS ya. Lalu setelah itu saya freelance les itu sambil persiapan pendaftaran beasiswa ini dan yang S2 itu. gitu. Aku kira tuh Kakak defer di tahun 2024 gitu kan. Ternyata masih baru ya, Kak. Tidak ada rencana untuk defer kah, Kak? Karena kan bisa defer ya. Belum bisa defer. Karena waktu itu juga masih galau gitu loh, Kak, mau daftar PMDSU juga atau enggak, tapi kalau untuk langsung lanjut S3 itu sebenarnya belum ada di plan saya, tapi memang ada untuk plan lanjut S3, tapi saya ingin setelah S2 ini mencari pengalaman terlebih dahulu, baru lanjut S3. Oke, thank you, Kak. Semoga bisa lah ya, Kak. Insya Allah bisa, Kak. Amin, terima kasih Kak. Kakak juga semoga udah gimana Kak update-nya. Iya, kami lagi cari LOA ya, Kak Kaisa. Masih pencarian LOA sih, Kak. Ya, mohon doanya juga kakak-kakak. Segera dapat ya Kak. Ya, Kayaknya ada amin. yang bertanya Kak ini, ada yang mengangkat tangan. Oh ya, mungkin Kak Rizky bisa open mic, Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin Kak Haura, Kak Muhammad, izin bertanya Kak, jika bagaimana kita membedakan ketika dikasih pertanyaan apa yang membedakan kamu dengan peserta LPDP lainnya dengan pertanyaan kenapa LPDP harus memilih kamu? Misal kita di awal dikasih pertanyaan apa yang membedakan kamu dengan peserta lainnya, kita udah jawab nih poin-poinnya. Ternyata nanti di akhir kok ditanya lagi kenapa LPDP harus memilih kamu. Ternyata pada saat itu jawaban saya yang saya siapkan kayaknya hampir-hampir mirip gitu. Jadi bagaimana membedakannya untuk menentukan jawabannya yang terstruktur gitu, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin boleh Kak Kaisa terlebih dahulu, Kak. Untuk ini ya, terkait pembeda mungkin Kak, siapa tadi, Kak Rizky itu bisa menyebutkan satu saja sifat atau kelebihan kakak itu yang paling menonjol gitu Kak. Jadi menjadi selling point untuk eh, Kak Rizky itu memberikan apa ya, memberikan suatu integritas kepada LPDP. Jadi ketika melihat Kak Rizky itu benar-benar mengetahui dirinya sendiri.
apa yang menjadi kelebihan, kemudian memahami kelebihan tersebut itu dapat berdampak untuk LPDP atau tidak. Terkait pertanyaan alasan kenapa kami atau pihak LPDP itu harus menerima kakak, itu boleh kakak ulang apa kelebihan tadi, tetapi jangan lupa diiringi dengan keberdampakan. Karena LPDP kan lebih mengutamakan bagaimana kakak sebagai awardee itu selain bisa melanjutkan S2, itu juga memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Misal Kak Nike tadi terkait bioaftur, jika memang tidak dapat menyeluruh ya secara nasional, tetapi kan itu tetap berdampak karena green energy kan, mohon maaf ya juga karena saya dari jurusan sosial, sok tahu aja, tapi kan green energy sekarang lagi ini apa giat-giatnya dikembangkan. Jadi apa yang direncanakan Kak Nike di CV maupun esainya terkait dampak bioaftur atau bioenergi tadi itu dapat menjadi alasan pihak LPDP itu menerima kakak. Itu sih, Kak Haura mungkin dapat menambahkan jawabannya. Ya, setuju Kak. Kalau misalnya pembeda dari peserta lain itu mungkin bisa yang disesuai di CV ya Kak. Karena kan memang ada di bagian form yang terakhir kalau tidak salah. Nah, kalau misalnya kenapa LPDP harus memilih kamu, itu sama juga sih sebenarnya, cuma ditambahin juga terkait dengan urgensi masalah atau seberapa penting sih masalah yang ingin kakak selesaikan itu untuk Indonesia seperti itu Kak. Sebenarnya sih hampir mirip-mirip sih Kak. Oke, gimana Kak Rizky? Cukup Kak, jelas sekali. Terima kasih Kakak. Oke, sama-sama Kak. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Kak Henry. Izin bertanya terkait dengan pertanyaan alasan pilih LPDP, jawaban yang paling baik itu seperti apa ya Kak? Oke, mungkin ini berkaitan dengan kelebihan kenapa harus memilih LPDP ya Kak. Kalau dari saya pribadi itu melihat dari LPDP itu kita mendapatkan banyak relasi, Kak. Karena kan di LPDP itu ada komunitas-komunitas seperti Mata Garuda atau Kelurahan LPDP yang mana itu nantinya bisa menunjang kita untuk berkolaborasi, Kak. Karena kan ketika kita ingin menyelesaikan masalah itu kan kita tidak bisa sendiri, harus ada kolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa membantu penyelesaian masalah seperti itu. Dari saya pribadi mungkin lebih kepada pemanfaatan relasinya, kemudian juga bisa visi dan misi dari LPDP yang sesuai dengan diri kita. Dari Kak Kaisa gimana Kak? Ada tambahan? Ya, sama juga. Ini aja Kak Henry, Anda bisa ini memilih satu atau dua visi misi LPDP itu, kemudian Anda jadikan poin penting kenapa dengan visi tersebut itu cocok dengan Anda, Kak Henry. Jadi, Anda kaitkan saja terkait alasan Anda itu mendaftar karena visinya seperti ini, misinya seperti ini, sehingga apa yang akan Kak Henry lakukan selama berkuliah dan pasca studi itu selaras atau sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai LPDP. Oke, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ditunggu sampai jam 9.15 ya teman-teman supaya kita bisa tutup. Oke. Siap, sama-sama Kak Henry. Oke, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Oke, mungkin kita sebelum menutup sesi mock up, kita bisa dokumentasi terlebih dahulu untuk teman-teman. Mungkin boleh open cam kalau misalnya tidak ada kendala. Bentar. Oke. Oke, kita mulai sesi dokumentasi ya teman-teman. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kegiatan mock up pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang proses persiapan substansi dan semoga teman-teman yang bergabung di sini juga bisa lolos menjadi awardee di batch pertama tahun 2025. Amin ya Amin. robbal Amin, alamin. amin. Oh iya, substansinya 1 minggu lagi ya. Iya, Ya, tetap semangat ya teman-teman. Semoga iya ini baik Kak. rezeki kita Saya juga semua. mau mengucapkan terima kasih ya Kak udah membantu mock up saya kali ini. Oke, siap Kak. Kalau misalnya nanti mau mock up lagi, nanti bisa dikabari di grup aja ya Kak. Baik Kak. Oke, terima kasih teman-teman.